Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu sama dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan memberikan firman Tuhan bagi kita semua untuk menguatkan kita menjalani hari-hari ini. Puji Tuhan. Ada nama sebuah penyakit yang dinamakan Marie Antoinette Syndrome atau nama penyakit yang membuat rambut memutih dalam sekejap. Penyakit ini terjadi biasanya akibat ketakutan yang berlebih, stres maupun depresi berat yang dialami oleh seseorang. Penyakit ini direferensikan dari nama seorang ratu Prancis yaitu Marie Antoinette, istri dari Louis ke-16. Pada tahun 1793, ketika terjadi revolusi Prancis, Marie Antoinette harus dijatuhi hukuman mati. Dan sejarah mencatat, ketika malam sebelum dia dieksekusi, dia mengalami ketakutan yang berlebih dan juga depresi yang sangat berat, sehingga pada pagi harinya semua orang melihat bahwa rambutnya memutih dalam semalam. Ketakutan adalah hal yang wajar untuk setiap kita miliki. Tapi, jangan sampai ketakutan itu menguasai kita maupun menelan kita lebih dalam sehingga membuat kita khawatir dan depresi terhadap sekitar kita. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22-25 di sana dikatakan ketika Yesus dan para murid-murid menyeberangi danau menuju ke Gerasa, mereka harus dihadapkan oleh badai yang sangat besar. Di dalam hal itu pun membuat para murid-murid takut dan juga panik untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan di dalam kepanikan tersebut, Yesus datang dan meredakan badai tersebut. Dan hal aneh lainnya juga, ketakutan yang awalnya datang dari badai beralih kepada ketakutan kepada Yesus yang menenangkan badai tersebut. Dari kejadian tersebut, sebenarnya Yesus ingin melihat iman mereka, para murid-murid. Namun yang terjadi adalah ia tidak menemukan iman pada para murid-murid. Ini menjadi masalah yang sangat serius bagi Yesus. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak melihat dia sebagai anak Allah, pencipta maupun pemelihara alam semesta. Sebenarnya Yesus ingin menuntun murid-muridnya tidak sekedar untuk mengikutinya saja. Ia menuntun agar murid-muridnya tahu siapa pribadi yang mereka ikuti dan percaya sepenuhnya kepadanya dalam situasi apapun. Hal yang sama mungkin terjadi menimpa para kita saat ini. Dengan adanya berita di mana-mana mengenai kabar-kabar yang tidak mengenakan, membuat kita tidak sejahtera, bahkan khawatir yang berlebihan sehingga membuat kita lupa bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih besar daripada kekhawatiran tersebut. Biarlah kekhawatiran dan ketakutan yang masih kita alami, kita serahkan kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Menjadi perenungan kita pada hari ini, apakah kita mampu mengatasi kekhawatiran kita pada hari-hari ini? Iman kita kepada Tuhan sedang diuji saat-saat ini. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita sebagai penolong maupun penghibur kita dalam kesesakan. Jangan sampai ketakutan itu mengambil alih segalanya hingga membuat kita lupa. Mana yang lebih besar, ketakutan kita atau Tuhan kita?